Bab 2062. Menggantikan master mendidikmu. Wanita ini, apakah tidak ada orang yang memberitahu padanya, menang dengan cara seperti ini tidaklah terhormat dan akan menyinggung orang lain. Cahaya Reiki formasi pun menyerbu, Erikin mengerutkan kening. Demi kemenangan, menggunakan semua cara, ini bagi seorang kultivator, bukan kata yang jelek, hanya saja menandakan kemampuan di bawah musuh, baru akan melakukan hal seperti ini, adalah perbuatan bodoh. Sepertinya, aku hari ini akan menggantikan master guru untuk mengajari kamu peraturan pertandingan, kata Erikin dengan santai. Hehe, kamu setidaknya harus menghindari cambuk aku ini dulu. Jessie Tang pun tersenyum meremehkan, melihat Erikin yang diikat oleh Reiki formasi bagaikan laba-laba yang gantung di udara, cambuk di tangannya pun mencambuk ke arah Erikin. Kalau kamu tidak mau muka cacat, lebih baik mengaku kalah. Iyakah? Tapi aku merasa, hasil akan lebih baik jika kamu yang mengaku kalah. Tapi, di saat Jessie Tang masih tersenyum, terdengar suara pria dari belakangnya. Kamu. Senyuman di muka Jessie Tang pun menjadi kaku, mendadak menoleh kepala ke belakang. Lalu dia memelototi mata, dengan panik menyadari, Erikin tidak tahu sejak kapan lari ke belakang dirinya. Untuk Reiki formasi dan cambukan itu, hanya mencambuk ke arah sosok bayangan yang pelan-pelan hilang. Bagaimana kamu melakukannya? Kenapa dirinya sama sekali tidak menyadari Erikin berpindah tempat? Bahkan formasi ini pun tertipu. Tapi, 1 detik kemudian, Jessie Tang menggertakkan gigi, kembali mengeluarkan jimat peledak, dilemparkan ke arah Erikin. Gadis ini sudah gila. Erikin pun merasa pusing. Jimat peledak kelas atas ini, dengan jarak sedekat ini jika meledak, bukan hanya dirinya yang akan terluka, bahkan Jessie Tang pun juga akan terluka. Dirinya bertarung dengan dia, hanya ini mendapatkan api sejati Dharmakaya. Jika jimat peledak ini meledak, membuat Jessie Tang terluka, maka masalah dirinya akan tertunda. Lagi pula, meskipun untuk menang, juga tidak perlu mengorbankan nyawa sendiri. Berpikir demikian, Erikin pun mulai marah. Mengayunkan tangan, pedang patah pun terbang memotong hubungan antar jimat peledak. Setelah itu, dia pun maju menangkap lengan Jessie Tang. Agar dia tidak membuat keributan lain lagi, langsung menutup reikinya. Lepaskan aku. Ini adalah pertama kali Jessie Tang ditangkap di depan umum dan ditangkap oleh kultivator pria, dia pun malu dan emosi terus meronta. Kamu masih tidak mengaku kalah. Jika kamu mengaku kalah, akan aku lepaskan, kata Erikin. Jangan harap. Gigit dia. Jessie Tang berteriak, dari lengannya mendadak muncul seekor ular spiritual bermotif aneh, membuka mulut berbisa menggigit ke arah lengan Erikin. Ular spiritual motif emas, memiliki racun yang kuat, cairan racun jika tersentuh, meskipun fase transendensi juga akan luka parah. Kamu lebih baik hati-hati. Erikin mengerutkan kening, langsung melihat jelas spesifikasi ular spiritual ini, tentu saja tidak membiarkan dia menggigit. Meskipun dirinya memiliki raga rajakin, digigit juga tidak akan terkena racun, tapi Erikin pun membalikkan telapak tangannya menghindari ular spiritual lalu menekan kepala ular spiritual ini. Lalu mengeluarkan tenaga, ular spiritual pun tertidur. Tidak. Melihat ular spiritual yang dia pelihara dengan baik ditaklukkan oleh Erikin, Jessie Tang menggertakkan gigi, melihat Erikin lagi tidak fokus, membuka mulutnya menggigit lengan Erikin. Kamu benar-benar gadis gila. Erikin pun terdiam, badannya sebelum melatih tubuh pemadam api sejati, sudah kuat bagaikan besi. Sekarang sudah pemurnian api suci, lebih tidak mungkin bisa dilukai dengan serangan seperti ini. Melainkan karena tubuhnya yang kuat ini mungkin akan mematahkan gigi Jessie Tang. Tapi dirinya datang, bertujuan berjumpa dengan generasi penerus ketua Tang, tapi malah mematahkan giginya, ini juga tidak enak.
Tak berdaya, Eric Qin hanya bisa menyimpan reiki tubuh, membiarkan Jesse Tang menggigit. Tapi meskipun demikian, Eric Qin hanya merasa sedikit sakit, melainkan gigi Jesse Tang merasa sakit. Tapi meskipun demikian, Jesse Tang juga sekuat tenaga menggigit lengan Eric Qin. Mengaku kalah, Eric Qin pun mengangkat Jesse Tang. Tidak, tidak. Jesse Tang juga keras kepala, terus meronta, seolah-olah bagaimanapun harus menggigit copot sepotong daging dari badan Eric Qin. Tidak mengaku kalah. Kalau begitu jangan salahkan aku tidak berperasaan. Melihat ini, Eric Qin pun mendengus. Lengan mulai sakit, juga membuat dia sedikit mengamuk, mulai muncul niat memberi sedikit pelajaran kepada Jesse Tang. Langsung menyeretnya, menggunakan reiki mengikat dia di udara, lalu Eric Qin pun mengambil cambuk merah Jesse Tang yang jatuh, lalu memukul ke arah pantat dia, piak. Ah, beraninya kamu memukulku. Jesse Tang menjerit kesakitan, seketika tercengang, lalu mulai gemetar dan berteriak kuat. Dirinya semenjak kecil sampai sekarang, meskipun dikurung di dalam istana partai bagian dalam, juga menjalani hidup seorang putri. Karena dirinya adalah generasi penerus ketua sekte lama, tetua garis keturunan ini juga sangat menjaga dia. Huo Zong juga tidak berani menyinggungnya. Bersambung.